Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat Antep. Kami Majelis GKJ Menara Kasih Salatiga, Pembantahan Antep, mengucapkan selamat datang dalam ibadah Minggu Pentakosta 31 Mei 2020. Perkenankan kami menyampaikan warta jemaat minggu ini sebagai berikut. 1. Puji Tuhan, bersyukur kita terus diizinkan Tuhan melaksanakan ibadah secara online di rumah keluarga. Tetap sabar, sukacita, dan berdoa kiranya krisis pandemi COVID-19 segera berakhir dan keadaan normal kembali. 2. Pengkhotbah ibadah Minggu Pentakosta 31 Mei 2020, Bapak Pendeta Immanuel Teguh Santoso dari Gereja Kristen Jawi Wetan GKJW. 3. Petugas kebersihan gereja dan persiapan ibadah Sabtu 6 Juni 2020, keluarga Antep Ngampel. 4. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Immanuel Teguh Santoso atas pelayanan khotbah hari ini. Petugas kebersihan, persiapan dan pelayanan ibadah hari ini. Semua Bapak Ibu Saudara warga Antep atas persembahan material, dana, tenaga, doa, partisipasi kerja bakti, masakan, dan dukungan dalam pembuatan tempat parkir dan salut. Sekian warta jemaat. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Bersama kita akan masuki ibadah Pentakosta, ibadah peringatan turunnya Roh Kudus, Gereja Kristen Jawa Menara Kasih Salatiga, Pepantan Antep, di hari Minggu ini tanggal 31 Mei tahun 2020. Mari kita akan bersaat teduh dan berdoa secara pribadi. Ya Roh Kudus yang lembut, yang manis, yang penuh kasih, kami rindu beribadah dan menaikkan pujian dan doa kami di hadapan-Mu. Tuhan berkatilah kami dari awal sampai akhir nanti. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam keadaan situasi yang seperti ini kita harus tetap bersabar, kita tetap bersuka cita untuk kita beribadah dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Dan dengan bangkit berdiri, kita akan bersama menaikkan pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan.
saudara, marilah kita memulai ibadah pagi ini dengan penuh syukur dan sukacita melalui pujian Kidung Jemaat 237, Roh Kudus Tetap Teguh.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah Minggu peringatan turunnya Roh Kudus di hari ini. Kita mulai dengan bersama-sama menghayati dalam pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah Bapa, pencipta dan pemelihara langit bumi dengan segala isi. Dialah sumber hidup, kasih, dan kebenaran sejati. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya senantiasa ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan berduduk kembali. Puji nama Tuhan, kita bersyukur memiliki Roh Kudus, pribadi yang luar biasa, yang sanggup menghiburkan kita dan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Mari kita menaikkan pujian syukur kita dari Kidung Pujian 178. Bapak Ibu Saudara, kita menyadari seringkali kita menyakiti Roh Kudus. Namun kita punya Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Pengampun, yang akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita kalau kita mau mengakui di hadapan-Nya. Mari kita akan ucapkan bersama doa pengakuan dosa. Ya Allah, sumber kasih dan hidup kami, Engkau sungguh mengasihi kami. Kami mohon ampun atas dosa-dosa kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Beri kami kesegaran, kekuatan tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga kami dapat kuat, bangkit, bijaksana menata kehidupan. Layakkanlah kami mengalami karya-Mu ya Bapa. Tolong kami agar semakin mengasihi-Mu dan sesama kami. Terima kasih atas pengampunan-Mu dalam Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan pujian penyesalan dosa dengan apa akan kubalas.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini terimalah anugerah Tuhan sebagaimana tertulis dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Dan dengan bangkit berdiri, ini terimalah petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Galatia pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-25 dan 26. Yang bunyinya demikian, kita ucapkan bersama-sama. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, saling menantang dan saling mendengki. Puji nama Tuhan, kita boleh mendengar dan menerima petunjuk hidup baru yang kita akan kerjakan dalam hidup kita. Dan kita akan tanggapi dengan pujian tanggapan bagaikan bejana. Siap dibentuk
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, pada saatnya pagi ini kita diberikan kesempatan untuk menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Sebagai dasar firman Tuhan untuk menghaturkan persembahan, diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Mari kita baca bersama. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sebagai pujian iringan untuk berjalannya persembahan, diambil dari Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita bangkit berdiri, kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Kami hantarkan. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kehadirat-Mu kembali ya Bapa. Engkau yang telah memberikan kesempatan pada pagi hari ini, anak-anak-Mu, jemaat Antepe untuk beribadah, untuk memuji memuliakan Engkau ya Bapa, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Dan pada pagi hari ini, Engkau berikan kesempatan untuk menghaturkan persembahan kepadamu ya Bapa. Biarlah senantiasa persembahan yang kecil ini Bapa, kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga apa yang kami persembahkan ini dapat menjadikan kemuliaan nama-Mu, dan menjadikan sarana untuk memuliakan nama-Mu di jemaat Antepe ini. Berkatilah persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan pembangunan, persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, dan persembahan yang lainnya.
Kiranya Engkau mampukan hamba-Mu yang Engkau tunjuk sebagai pengelola persembahan ini ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan kebijaksanaan. Tuhan, ampuni apabila terselip dosa dan kesalahan di dalam kami mengelola persembahan ya Tuhan. Tuhan, dan kami berdoa Bapak Pendeta Teguh Santoso yang akan membawakan firman pada pagi hari ini. Kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga firman kebenaran-Mu dapat kami terima dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berilah kebijaksanaan kepada Bapak Teguh Santoso yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu ini ya Bapa, sehingga hanya dari nama-Mu saja yang keluar dari mulutnya. Terima kasih ya Tuhan, dan berkati pula keluarga Bapak Teguh Santoso. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami juga akan undur dari tempat ini, kiranya Tuhan sertai dan lindungi. Doa yang tidak sempurna ini hanya kami alaskan dalam Putra-Mu yang terkasih Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tengah-tengah perayaan Pentakosta yang luar biasa, karena pandemi COVID-19 yang melanda tidak hanya kita sebagai bangsa dan negara. Kita akan dipandu oleh pembacaan Alkitab, yang bacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saya akan baca untuk kita sekalian ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir
Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Bacaan yang kedua terambil dari Yohanes pasal yang ke-7. Akan saya baca untuk kita sekalian ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-39. Demikian sabda Tuhan menurut kesaksian Injil Yohanes. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Demikian sabda Tuhan yang berbahagia adalah setiap umatnya yang percaya dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Kita berjumpa lagi tengah-tengah ibadah perayaan Pentakosta di hari ini. Dan selamat Hari Raya Pentakosta kepada seluruh jemaat Tuhan Gereja GKJ Antepek, dimanapun saudara berada, yang turut ambil bagian bersama-sama perayaan ini dengan cara yang istimewa. Karena COVID-19 yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Hari ini, tepat secara gerejawi, kita memperingati Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Dan itulah yang tadi saya katakan akan kita rayakan dengan cara yang istimewa. Kenapa istimewa? Ya, karena kita tidak berjumpa secara fisik. Kita dipisahkan oleh jarak, tetapi hati kita dipersekutukan oleh cinta kasih Kristus. Roh Kudus berkarya atas kita sekalian. Sehingga terima kasih, karena secara virtual kita diperjumpakan. Kita ketemu, kita turut bersama-sama merasakan curahan Roh Kudus. Tema perayaan Pentakosta di hari ini, sebagaimana yang disiapkan oleh Sinode GKJ, adalah menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah saudara siap menerima itu? Apakah saudara siap menerima aliran air hidup dari Roh Kudus itu? Saudara. Selanjutnya, saya rasa
kita tidak hanya bertanya apakah kita siap menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Tetapi siapkah kita menjadi saluran air hidup Roh Kudus? Menjadi saluran aliran hidup dari karya penyelamatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang senantiasa mengasihi Tuhan. Bacaan kita di hari ini yang terambil dari baik Injil Yohanes pasal yang ke-7 dan demikian pula Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21 menyapa kita sekalian dan bahkan tentunya masuk ke dalam relung hati kita yang paling dalam. Masuk ke dalam gereja Tuhan. Masuk ke dalam jiwa-jiwa umat Tuhan. Air hidup Tuhan itu mestinya kemudian mengaliri sekitarnya tanah-tanah yang kering. Mengaliri dunia yang hampa, mengaliri dunia yang berada dalam kegelisahan. Mengapa? Ya, sekarang ini kita berada dalam sebuah situasi yang tidak mengenakan. Seolah dunia mengalami kegelisahan. Tidak hanya kita selaku jemaat, tidak hanya kita selaku kota Salatiga, tidak hanya kita selaku bangsa Indonesia. Tetapi dunia berada dalam kegelisahan, dunia berada di tengah-tengah kekhawatiran, berada di tengah ketakutan. Seolah-olah, Bapak Ibu, ketika saya bertelepon dengan teman yang ada di Jakarta, dia bercerita bahwa sekarang ini sesama manusia ini mengalami fobia. Fobia ketemu dengan orang lain. Jangan-jangan orang yang kita jumpai itu karir terhadap COVID-19. Maka itu merasuki jiwa setiap insan. Dan kita sekarang berada dalam situasi yang seperti ini. Tidak hanya fobia, hemat saya. Mungkin kita ini sedang dihantui oleh apa yang disebut dengan skizofrenia. Dalam ilmu psikologi kita berada seolah-olah ada yang membuntuti kita. Seolah-olah ada yang hendak membunuh kita. COVID-19. Kita berada pada situasi yang sangat mencekam. Seolah-olah kita berada di ujung kematian. Maka saudara, perayaan Pentakosta, turunnya Roh Kudus seolah menelisik hati kita, menggugah kita, memanggil kita dengan lembutnya. Gereja yang sudah menerima aliran hidup, gereja yang sudah menerima air hidup itu, dipanggil panggilan kenabian. Mengapa? Disitulah gereja dipanggil memberikan kepastian. Gereja dipanggil untuk memberikan kelegaan bagi mereka yang haus. Memberikan kenyamanan. Bagi mungkin gereja mengalami keloyuan iman. Karena tidak ada ibadah secara komunal. Di situ gereja dipanggil untuk mewujud nyatakan panggilan. Maka kita diingatkan oleh sapaan firman Tuhan yang kita baca tadi itu. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepada aku dan minum. Barang siapa percaya kepada aku, seperti dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, gereja dipanggil untuk memberikan itu. Gereja dipanggil untuk memberikan minum kepada mereka yang berada dalam situasi kegelisahan,
fobia, dan bahkan skizofrenia massal. Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun saudara berada. Apa yang kita baca sebetulnya pernah diungkapkan oleh Yesus ketika ia berjumpa dengan seorang perempuan di Samaria. Dan ketika Yesus meminta air kepada perempuan Samaria itu, Yesus mengatakan hal yang sama kepada perempuan itu. Ia akan memberikan air hidup kepadanya. Ia akan memberikan kelegaan, dan siapapun yang minum dari pemberian Yesus, ia tidak akan haus lagi. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang senantiasa mengasihi Tuhan. Artinya apa? Kita kembali disegarkan bahwa siapa percaya kepada Yesus, itu berarti menerima aliran air hidup. Maka air hidup Roh Kudus itu akan mengalir di dalam hatinya. Kalau air hidup itu mengalir dari diri Yesus, keluar dari tubuhnya, mengingatkan saya kepada seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika ia menjamah jubah Yesus, disampaikan ada daya surgawi, ada kekuatan yang mengalir dan kemudian memberikan kesembuhan. Maka di situ siapa yang percaya menerima air hidup dan dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup itu. Kalau air hidup itu mengalir dari diri Yesus, maka Yesus adalah sumber air itu berarti sebetulnya, hemat saya, ia bukan air itu sendiri. Tetapi Yesus itu adalah sumber air itu, bukan airnya. Kitab Yohanes pun tidak pernah memberikan kesaksian bahwa ia adalah air hidup. Tetapi kemudian ia adalah batu karang di mana air itu mengalir. Mengapa? Saya mengatakan ia adalah batu karang di mana tempat air hidup itu mengalir. Saudara, kalau saudara kemudian mengingat di kitab 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-4 saya akan membacakan untuk kita semuanya. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Mereka siapa? Nenek moyang yang tidak lain adalah mereka umat pilihan Tuhan yang sedang berada dalam pengembaraan menuju ke tanah perjanjian. Artinya apa, saudara? Perkataan ini menunjuk kepada dulu firman Tuhan yang pernah disampaikan kepada Musa dalam kitab Keluaran. Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Artinya apa? Bahwa Yesus sang sumber air hidup, yang kemudian ditegaskan oleh Paulus, Yesus yang sumber air hidup itu digambarkan Yesus Kristus. Itu adalah batu karang. Batu karang yang mana? Batu karang yang di Horeb itu. Yang kemudian disampaikan, difirmankan oleh Tuhan kepada Musa untuk memukul batu karang itu dan kemudian memancarkan air. Maka rakyat Israel minum dari air itu. Artinya apa, saudara? Artinya adalah bahwa kehadiran Allah di sana
menyebabkan batu gunung atau gunung batu itu pada akhirnya telah menjadi gunung batu karang rohani. Menjadi sumber kehidupan. Gunung batu yang Tuhan kuasai digunakan untuk melayani umat Allah. Dan menurut Paulus, gunung batu itu adalah Kristus. Gunung batu itulah yang kemudian mengikuti kemanapun Israel pergi sampai pada tanah perjanjian dalam penyertaan awan itu. Dengan demikian, maka kita bersama-sama diingatkan artinya apa? Artinya dalam perjalanan melalui padang gurun yang penuh dengan ancaman dan bahaya. Allah Yahweh terus mengikuti umat Allah. Allah terus menyertai umatnya dengan memenuhi segala kebutuhannya. Allah menjaga dan memelihara, memberi air kehidupan ketika mereka sedang berada dalam kehausan. Dan batu karang itu ialah Kristus. Yang artinya apa? Mesias bersama Israel menyertai perjalanan peziarahannya. Dan bahwa kemudian ia memberikan kepada mereka air hidup. Bagi kita sekalian di tengah-tengah perayaan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, Kristus, Mesias yang menyertai umat Allah dalam rupa awan, yang tidak lain adalah sang batu karang itu, sang batu karang rohani, yang kemudian Yohanes sebutkan dari dalam diri Yesus itulah memancarkan aliran-aliran air hidup. Ini menghampiri para murid dalam peristiwa turunnya Roh Kudus. Ini menghampiri saudara. Ini menghampiri kita. Ini berjumpa dengan kita dalam setiap pergumulan kita. Mari dalam peristiwa turunnya Roh Kudus di hari ini, kita akan bersama-sama mencoba untuk merefleksikan, mencoba untuk menghayatinya aliran-aliran air hidup Kristus itu dalam kehidupan kita. Artinya apa? Buat kitab Yohanes dan kemudian kisah para rasul yang menggambarkan Yesus adalah sumber air kehidupan, yang menggambarkan Yesus adalah aliran hidup dari Roh Kudus itu. Yang pertama, saya mengajak saudara, warga jemaat GKJ Antep Istimewa, dan tentunya kita semua dimanapun saudara berada, untuk mengatakan bahwa Yesus itu adalah memang batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Kita diingatkan bahwa Yesus sang batu karang itu, disitulah sebetulnya sumber pertolongan. Maka ayat yang ketiga di pujian batu karang yang teguh itu saya nyanyikan untuk kita sekalian. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Yang ku pegang hanya salib dan iman. Hanya salib Kristus. Kenapa? Tanpa Dikau Tuhanku takkan hidup jiwa. Batu karang yaitu Yesus sendiri. Yesus yang adalah sumber air hidup. Yesus
Dia akan mengalirkan air hidup itu daripada, seperti yang dikatakan oleh Musa dalam kitab Keluaran. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, mengalami situasi yang seperti sekarang ini, maka gereja dipanggil untuk kuat. Kita mungkin seringkali menerima WA, sekarang gereja sepi, tidak ada artinya. Masjid pun kosong, tidak ada yang beribadah kepada. Tidak ada artinya lagi. Akankah itu kemudian membuat iman setia kita pun loyo oleh karenanya? Maka dalam situasi yang seperti itu, sebagai batu karang gereja dipanggil untuk menyampaikan pewartaannya dalam situasi pandemi COVID. Bisakah gereja menyatakan pelayanannya, ataukah kemudian gereja mencuci tangannya karena takut akan bahaya kematian yang mengancamnya? Akankah gereja kemudian turut ambil bagian untuk menyatakan kasih setia Tuhan demi membagikan aliran hidup Roh Kudus itu? Itu yang pertama. Jadi Yesus adalah batu karang di mana kemudian aliran hidup Roh Kudus itu muncul. Maka biarlah kemudian orang lain merasa diberkati karena gereja, merasa dikuatkan karena umat, merasa dihiburkan. Sebagaimana poin yang kedua. Bapak Ibu Saudara, kalau beberapa waktu yang lalu secara nasional kita dihebohkan oleh sebuah video-video viral ataupun foto-foto yang viral dan bahkan lagu yang juga viral, terserah Indonesia. Kenapa? Terserah Indonesia yang disampaikan oleh para tenaga medis, yang konon menurut sosiolog, apakah ini tanda Indonesia menyerah? Tenaga medis menyerah, tidak mampu lagi menangani COVID-19? Ataukah ini tanda jengahnya mereka? Kenapa? Karena masyarakat yang bebal, negara sebagai regulator menyampaikan anjuran jaga jarak, physically distancing, mengikuti protokol kesehatan. Tetapi nyatanya masyarakat masih senang berkerumun. Mereka masih saja bersama-sama di tengah persekutuan dalam jumlah yang besar. Maka persoalannya ada di tengah situasi yang seolah-olah angkatan. Maka turunnya Roh Kudus mengingatkan kita sekalian, saudara. Roh Kudus, Roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14. Saya baca untuk kita sekalian. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26 saya baca untuk kita sekalian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu
dan akan mengingatkan kamu akan apa yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Yen saya baca dalam bahasa Jawa. Tetapi penghibur itu bahasa Jawanya nanging juru pitulung. Bahasa Jawa tahun 2006. Tetapi kemudian di terjemahan New Revised Standard Version itu digunakan istilah but the advocate, the Holy Spirit, dan seterusnya. Artinya apa? Disitulah kemudian Roh penghibur, Roh Kudus yang memberikan aliran hidup. Maka kita dipanggil untuk bisakah kita menolong mereka. Kita menjadi advokat bagi mereka yang loyo. Kita memberikan kekuatan bagi mereka yang tak berdaya. Kita memberikan penghiburan supaya sekarang bukan lagi terserah Indonesia. Tak karepmu. Yen ra kena tak omongi ya piye. Akankah kita tetap begitu? Tetapi justru disitulah kemudian kita dipanggil untuk menyapa mereka. Kisah para rasul yang kita baca tadi itu adalah wujud dari aliran hidup yang disampaikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan para murid. Mengapa? Karena Roh Kudus itulah yang kemudian memberikan kekuatan kepada Simon Petrus. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai, kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel." Petrus yang dalam situasi loyo, murid-murid yang dalam situasi galau, murid-murid yang dalam situasi jengah. Kenapa? Karena ia harus melayani dari rumah. Rumahnya dikunci, rumahnya ditutup, mereka berada dalam fobia, ketakutan, dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi sebagai murid Yesus. Tetapi turunnya Roh Kudus memberikan keberanian kepada mereka. Turunnya Roh Kudus menjadi aliran hidup. Bapak Ibu, dan itulah yang menjadi kekuatan mereka. Artinya apa? Artinya gereja, yang kedua, gereja harus hadir sebagai penolong. Gereja harus hadir sebagai penyemangat. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpinku, umatmu, tuntun kami yang lemah lewat turun dunia. Tuntunlah. Artinya apa? Situasi yang lemah, situasi yang jengah, masyarakat sudah bosan. Mulai pertengahan Maret mereka tidak bebas keluar. Mulai pertengahan Maret mereka harus work from home, stay at home. Apa yang dikerjakan? Mereka mengalami kebingungan. Maka tidak heran ketika salah satu mall di sebuah kota begitu dibuka, masyarakat berhamburan tanpa protokol kesehatan. Tanda-tanda secara sosiologi mereka berada dalam kejengahan itu. Gereja harus turun di situ.
Gereja harus menyampaikan panggilannya. Artinya apa? Jiwa yang letih lesu mendengar panggilanmu, hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Gereja mestinya kemudian membawa umat. Mereka yang dalam situasi seperti itu, kita memberikan ketenangan. Kita memberikan jawab. Dan itulah air hidup. Itulah aliran hidup dari Roh Kudus yang diberikan oleh Yesus pada peristiwa Pentakosta kali ini. Maka di situ kita. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasih oleh karena adanya Pentakosta, turunnya Roh Kudus, kekuatan yang datang dari Tuhan. Maka kemudian saya mengajak setiap saudara sama seperti halnya yang dilakukan oleh Simon. Apa itu? Dengan bahasa yang sederhana. Gereja hadir sebagai pendamping. Gereja menyapa umatnya, mendampingi warganya. Mengapa tidak kemudian gereja, siapapun saudara, pejabat gereja, majelis jemaat, warga jemaat. Halo, Mas, iya kabarnya sehat? Oh ya, puji Gusti. Ya. Baik ya. Kangen ya, nggak ketemu ya, muka-muka tunggu lah ya. Nah, mendampingi, menyapa. Kita lama nggak berjumpa, maka di mana pendampingan gereja kepada umat? Dengan cara-cara yang sederhana. Mungkin kita sekedar berbagi berita, sekedar berbagi masakan, sekedar berbagi cerita, sekedar berkirim warta. Sebagai teman sebaya, sebagai sesama umat, mengingatkan mereka, Mas, ini mengingatkan saya beberapa waktu yang lalu. Saya berterima kasih kepada tetangga saya, namanya Pak Slamet. Suatu waktu saya pergi dengan istri, kami tidak pakai masker. Si kakung ini mengatakan kepada saya, mana maskernya? Saya bersyukur karena dia mengingatkan saya. Sehingga setelah itu kemanapun saya pergi, saya selalu pakai masker. Di rumah pun kadang-kala masih tetap melakukan pakai masker juga. Nah, artinya apa? Saya merasa dia mendampingi saya. Saya merasa diperhatikan olehnya meskipun hanya mengatakan, kok tidak pakai masker. Nah, gereja dipanggil di situ, menyapa mereka. Video call. Supaya apa? Supaya pun mereka menikmati. Kenapa saya mengatakan ini butuh pendampingan? Petrus, ketika kemudian ia menyampaikan khotbahnya yang pertama, dengan menyatakan itu, saya merasakan bahwa kenapa Petrus begitu berani menyampaikan itu, padahal sebelumnya ia mengalami ketakutan yang amat sangat. Tetap oleh karena aliran Roh Kudus yang datang kepadanya, ia pun, hemat saya di dalam bacaan kita pasal yang kedua di Kisah Para Rasul tadi itu, ketika mereka berdiri bersama-sama, ya, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Pertanyaannya, kenapa tidak hanya Petrus saja? Toh Petrus saja yang ngomong. Ini bagian dari pendampingan. Ini bagian dari spirit. Ini bagian dari penguatan yang diberikan oleh teman-teman, oleh para murid yang lain kepada Petrus. Oke, Petrus, you ngomong.
Kami akan membackup-mu. Hingga dari situlah secara psikologi masa dari para murid ini memberikan kekuatan tersendiri. Nah, pendampingan ini adalah persoalan bagi saya, persoalan pembiasaan. Masyarakat tidak pernah keluar dengan masker. Masyarakat mungkin jarang membiasakan diri dengan protokol kesehatan yang ketat, rajin cuci tangan dengan sabun. Tetapi sekarang harus seperti itu. Tidak terbiasa menjaga jarak, tetapi sekarang harus seperti itu. Artinya apa? Kalau tidak terbiasa dan sekarang dibiasakan, itu butuh pendamping, butuh teman, butuh penguat. Nah, gereja berdiri di sini. Gereja dipanggil untuk melakukan pendampingan iman. Pendampingan gereja di era COVID. Tidak perlu muluk, tidak perlu yang mahal, tidak perlu yang sederhana seperti yang saya sampaikan tadi dengan cara telepon, WA, menyapa, menanyai bagaimana kabar. 3 hal ini yang menjadi refleksi kita di tengah-tengah perayaan Pentakosta dalam situasi yang istimewa ini. Bahwa Yesus adalah sumber kehidupan itu. Yesus adalah sumber aliran hidup. Roh Kudus itu mengalir dalam kehidupan kita sekali. Kita yang dialiri, kita kuat kembali. Kita bersemangat untuk melakukan tugas, panggilan, mendampingi. Dan mungkin pula kita pun harus siap untuk didampingi oleh sesama. Artinya ada semangat untuk saling mendampingi. Dan itu berarti kita tidak hanya siap menerima aliran hidup dari Roh Kudus, tetapi saudara dan saya, kita semua siap pula untuk menjadi saluran aliran hidup dari Roh Kudus. Selamat Hari Raya Pentakosta, selamat Hari Raya turunnya Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sudah diberikan kekuatan, penghiburan, dan pendampingan. Saudara yang percaya, katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Mujizat nyata bila Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Hari ini di tengah-tengah ibadah turunnya Roh Kudus, kami naikkan syafaat kami, Bapa di dalam sorga. Kami selalu berdoa istimewa untuk bangsa dan negara. Dalam pergumulan secara nasional, penanganan COVID-19, Engkau memberikan kebijaksanaan kepada para pengambil kebijakan. Dari level presiden sampai pada level di padukuhan. Supaya kemudian apa yang dinyatakan boleh menjadi kekuatan bagi warganya. Boleh menjadi penyemangat supaya kami satu dengan yang lain tetap berada sebagaimana yang dihimbau oleh negara. Demikian pula istimewa kami berdoa untuk para tenaga medis, para dokter, istimewa mereka yang menangani COVID-19. Para perawat yang bertugas di sana pula, mereka harus berjibaku dengan persoalan yang ada. Mungkin mereka dihantui ketakutan karena rentannya tertular oleh COVID-19 ini. Mereka harus stres ketika menjalani tugas panggilan itu. Di sisi lain ini beban tugas pekerjaan. Di sisi lain mereka terikat sumpah jabatannya. Secara pribadi mungkin ketika mereka harus memilih. Mereka harus, kalau diperkenankan mereka memilih yang lain. Tetapi kami percaya, karena panggilan dan tuntunan oleh kuasa-Mu, mereka menjalani semuanya dengan ikhlas. Mereka menjalani semuanya dengan penuh berserah, meskipun kami mendengar kabar, kami melihat di tayangan-tayangan elektronik, bahwa tidak sedikit para tenaga medis yang meninggal karena COVID-19 ini. Tetapi kami percaya, itu tidak menjadi alasan untuk mereka kendor. Tidak menjadi alasan untuk mereka lari dari tanggung jawab dan panggilannya. Karenanya, Engkau menguatkan mereka. Memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, aliran hidup Roh Kudus-Mu tercurahlah atas mereka. Siapapun mereka, seberapapun usia, apapun jabatannya, diberkatilah mereka yang rela mengorbankan hidupnya demi menolong sesamanya. Kami selaku rakyat, selaku masyarakat yang harus menjalani kebiasaan baru, kiranya diberikan hikmat, diberikan kekuatan, diberikan pengertian dan kerjasamanya untuk satu dengan yang lain saling menghormati. Menghormati sesama, sama halnya dengan menghormati dirinya sendiri. Menjaga kesehatan diri, sama halnya dengan menjaga kesehatan sesama. Berikan kami kekuatan untuk mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah. Supaya hanya dengan demikian kami boleh memutus
mata rantai penularan COVID-19. Hanya dengan bekerja sama, hanya dengan hidup sehat, hanya dengan menjaga kesehatan, hanya dengan saling berpengertian, kami boleh menjadi berkat kepada yang lain. Himbauan untuk bekerja dari rumah, untuk stay at home, kiranya tidak menghilangkan rasa solidaritas kami, tidak menghilangkan tanggung jawab sosial sebagai gereja. Itu artinya kami dipanggil untuk peduli. Peduli kepada tetangga, peduli kepada lingkungan, peduli kepada masyarakat, peduli dimanapun kami berada. Dan mampukan kami untuk mewujudkan kepedulian itu dengan beraneka warna, dengan berbagai kegiatan yang positif, dengan berbagai tindakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kesehatan, dan sosialitas. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati. Istimewa, kami berdoa untuk segenap warga jemaat di GKJ Antepe. Tuhan memberkati mereka satu persatu, keluarga demi keluarga. Istimewa Engkau berikan pemulihan, kesembuhan atas diri Bopo Paimin, Ibu Mariati Pujiono, Ibu Juarsi, Batu Kiem, Bapak Harnoto, dan mungkin pula masih ada umatmu yang tidak kami sebutkan, tetapi kami percaya bilur-bilur surgawimu menjamah mereka, mengangkat sakit penyakit mereka, menyembuhkan setiap umat. Berdoa untuk setiap umat, untuk menjauhkan diri dari rasa bosan, karena pembatasan social distancing, atau jaga jarak yang diberlakukan oleh negara ini. Dan Engkau memberkati setiap umat, warga jemaat, supaya kemudian situasi ini tidak menjadi batu sandungan pula untuk terus bertumbuh secara iman, termasuk di dalamnya untuk terus bertumbuh secara ekonomis. Engkau memberkati pekerjaannya. Mereka yang berdampak COVID, mungkin penghasilannya berkurang, atau mungkin relasinya harus terhambat, atau mungkin pula karena hal-hal yang lain yang seolah-olah mengurangi aktivitasnya. Tetapi kami percaya bahwa semua itu Tuhan akan memberikan yang terbaik. Berkati orang tua, ayah, ibu, untuk dengan hikmat dan kebijaksanaan mendampingi anak-anak, menemani mereka untuk terus tumbuh dalam imannya. Karena peribadahan secara khusus di tengah-tengah keluarga akan memberikan keeratan rumah tangga. Cinta kasih kiranya terus terbangun. Ayah, ibu, anak, suami, istri. Jadilah berkat di tengah peristiwa COVID ini. Demikian pula penatua diaken, Engkau memberkati pelayanan mereka. Jerilah mereka, apapun yang mereka lakukan, jadilah berkat. Karena kami yakin dan percaya, majelis jemaat, pengurus program kegiatan gereja, Tuhan memberkati. Panitia-panitia, Tuhan campur tangan semuanya. Termasuk di dalam panitia pembangunan gereja, ataupun kegiatan pembangunan yang sudah dan yang akan terus dilakukan, Tuhan memberkati, memberikan kebijaksanaan supaya semuanya boleh terjadi
hanya karena kehendak. Setiap hamba-Mu yang tergerak untuk mengaturkan persembahannya, mendonasikan harta miliknya untuk pertumbuhan gereja Tuhan di Jemaat Antepe ini, Tuhan memberkati. Berdoa pula untuk proses pendidikan yang harus beradaptasi dengan peristiwa COVID ini. Termasuk pula tahun ajaran baru yang akan berlangsung. Mungkin orang tua anak-anak akan dibingungkan kapan mereka bersekolah, kapan mereka beraktivitas kembali. Tetapi kami percaya mereka akan mengerti, mereka akan memahami situasi yang terjadi. Karenanya berkati para guru, berkati para siswa, berkati pula orang tua dan anak-anak yang sedang berstudi. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap pelayan gereja, apapun yang mereka lakukan, jadilah berkat. Dan akhirnya, apabila terselip dosa di tengah-tengah ibadah kami, ampunilah dosa kami. Kami serahkan syafaat kami hanya di dalam nama Kristus Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seperti di surga. Beri kami hari yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Percaya Allah yang kekal, oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Percaya pada Roh Kudus, mendiami kita terus. Percaya gereja yang esa, jadi suci di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
saudara telah menerima kasih karunia, menerima kebaikan Allah, serta aliran kehidupan dari Roh Kudus. Oleh karena itu, mari pergilah, hiduplah dalam keseharian untuk berbagi kasih dan kebaikan yang telah saudara terima, seraya terus hidup dalam kuasa pimpinan Roh Kudus. Karenanya, jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita dengan pujian nyanyian rohani 131. Pimpin aku Tuhan Tuhan.